Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Nurja Faiz dengan NIM 223113039 dan teman saya Dan saya Aswino Adi Sajana dengan NIM 223111040. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem nilai tukar yang merupakan mekanisme untuk menentukan nilai suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Lalu jenis-jenis sistem nilai tukar. Sistem nilai tukar dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis utama. Yang pertama, ada nilai tukar tetap. Nilai tukar dijaga konstan atau hanya berfluktuasi dalam batasan sempit. Sebuah contoh nilai tukar tetap adalah sistem Bretton Woods yang digunakan setelah Perang Dunia II. Nilai tukar mata uang dunia ditetapkan terhadap dolar Amerika Serikat yang pada gilirannya dipegang pada nilai emas tetap. Kedua, nilai tukar mengambang bebas. Nilai tukar ditentukan oleh kekuatan pasar tanpa intervensi pemerintah. Sebagai contoh nilai tukar mengambang bebas, Anda bisa melihat sistem yang digunakan oleh negara-negara saat ini, di mana nilai tukar mata uang ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar valuta asing tanpa campur tangan pemerintah secara langsung. Misalnya, nilai tukar dolar AS terhadap euro atau yen Jepang. Yang ketiga, nilai tukar mengambang terkelola, yaitu nilai tukar tidak dibatasi oleh batasan, namun tunduk pada intervensi pemerintah. Salah satu contoh nilai tukar mengambang terkelola adalah sistem yang diterapkan oleh Cina sejak awal 2000-an. Meskipun yuan Cina diperbolehkan untuk berfluktuasi dalam kisaran tertentu setiap hari, otoritas moneter Cina masih secara aktif campur tangan dalam pasar valuta asing untuk mempengaruhi arah dan kecepatan perubahan nilai tukar. Keempat, yaitu nilai tukar terpatok. Nilai mata uang dipatok pada mata uang asing atau unit hitung dan bergerak sejalan dengan mata uang atau unit tersebut terhadap mata uang lainnya. Sebuah contoh nilai tukar terpatok adalah sistem yang diterapkan oleh Hong Kong terhadap dolar AS. Dalam sistem ini, nilai tukar Hong Kong dolar ditetapkan terhadap dolar AS dalam kisaran yang sangat ketat, dan otoritas moneter Hong Kong berkomitmen untuk mempertahankan nilai tukar tersebut dengan intervensi pasar yang diperlukan. Keuntungan dan kerugian sistem nilai tukar euro. Penggunaan euro sebagai mata uang tunggal memiliki beberapa keuntungan, seperti perdagangan bebas tanpa biaya valuta asing. Perusahaan di zona euro dapat berdagang tanpa hambatan tanpa perlu khawatir tentang pergerakan nilai tukar. Lalu, stabilitas mata uang. Nilai euro relatif stabil dibanding dengan mata uang lain, sehingga mengurangi resiko mata uang. Namun, ada juga beberapa kerugian seperti kehilangan kontrol kebijakan moneter. Negara-negara yang tergabung dalam euro tidak memiliki kendali penuh atas kebijakan moneter mereka karena kebijakan tunggal diterapkan pada semua negara di zona euro. Lalu, kerentanan terhadap krisis. Menjadi bagian dari zona euro dapat membuat beberapa negara lebih rentan terhadap krisis yang terjadi di beberapa negara zona euro lainnya. Lalu, intervensi pemerintah dalam sistem nilai tukar. Pemerintah dapat melakukan intervensi untuk mempengaruhi nilai tukar mata uang mereka. Ada 2 jenis intervensi. Yang pertama, intervensi langsung. Pemerintah membeli atau menjual mata uang asing di pasar valuta asing, sehingga mengubah kondisi permintaan dan penawaran serta nilai keseimbangan mata uang. Yang kedua, intervensi tidak langsung. Pemerintah mempengaruhi faktor ekonomi yang mempengaruhi nilai tukar keseimbangan, seperti suku bunga. Contoh intervensi: The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat, pernah melakukan intervensi untuk melemahkan dolar Amerika Serikat. Hal ini dilakukan dengan membeli mata uang asing dan menjual dolar AS. Melemahnya dolar menstimulasi ekonomi AS dengan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor, tetapi juga dapat meningkatkan inflasi. Dampak intervensi pemerintah. Intervensi pemerintah dapat memiliki dampak positif dan dampak negatif pada perekonomian. Yang kedua, dampak positif. Intervensi dapat membantu mencapai tujuan kebijakan ekonomi, seperti meningkatkan lapangan kerja atau mengurangi inflasi. Yang selanjutnya, dampak negatif. Intervensi dapat memicu spekulasi dan volatilitas di pasar valuta asing, serta dapat memiliki efek samping yang tidak diinginkan pada ekonomi. Kesimpulan pada materi ini yaitu sistem nilai tukar mempermainkan peran penting dalam ekonomi global. Memahami jenis-jenis sistem nilai tukar, keuntungan dan kerugiannya, serta dampak intervensi pemerintah sangat penting untuk memahami bagaimana nilai tukar mata uang mempengaruhi perdagangan internasional
dan ekonomi secara keseluruhan. Sekian dari presentasi dari kami. Terima kasih telah menonton video animasi ini tentang sistem nilai tukar. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.